Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Heni Anggreni. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Heni. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Heni ya. Hari ini kita akan belajar pecahan. Apa sih pengertian dari pecahan itu? Adik-adik pasti bingung ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Maksudnya bagaimana ya? Coba adik-adik bayangkan. Jika adik-adik mempunyai satu pizza yang utuh, kemudian adik-adik membagi pizza tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian dari pizza itu merupakan pecahan. Selanjutnya, bentuk pecahan. Pecahan berbentuk A per B. A per B. Bagian A yang atas disebut pembilang. Bagian bawah yang B disebut penyebut. Kalau kakak singkat namanya langkut. Langkut. Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut mempunyai kata kunci. Untuk penyebut, kata kuncinya adalah penyebut menunjukkan jumlah seluruh bagian dari suatu benda yang utuh. Sedangkan pembilang menunjukkan beberapa bagian dari benda yang dipotong tadi. Kakak contohkan ya. Di sini kakak mempunyai satu buah persegi. Kemudian kakak bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kemudian kakak arsir 3 bagian. Pertanyaannya, berapa bagian yang diarsir? Jadi pembilang adalah jumlah yang diarsir. Kita hitung 1, 2, 3. Kemudian penyebut adalah jumlah seluruh bagian. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi bagian yang diarsir adalah 3 per 4. Langsung ke contoh soal ya. Amel memiliki 1 batang coklat. Lalu Amel membagikan kepada 3 temannya sama besar. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing? Jadi Amel memiliki 1 batang coklat. Kemudian Amel membagi kepada 3 temannya sama besar. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing? Jadi, bagian yang diperoleh masing-masing adalah 1 per 3, karena jumlahnya ada 3. Jadi, bagian coklat yang diperoleh masing-masing temannya adalah 1 per 3. Berikutnya adalah jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, yaitu contohnya adalah 1 per 8. 1 yang atas sebagai pembilang dan 8 yang bawah sebagai penyebut. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian dari pecahan biasa. Berikut ini kakak contohkan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada 5 per 4. Caranya adalah dengan membagi, yaitu 5 dibagi 4. Sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 per 4. Jadi pecahan campuran dari 5 per 4 adalah 1 per 4. Yang ketiga adalah pecahan desimal.
Pecahan desimal merupakan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Contoh dari pecahan desimal adalah 2/10, yaitu dengan cara 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Berikut ini adalah contoh mengubah pecahan menjadi desimal. Di sini contohnya 0,45. Desimal 0,45 memiliki dua angka di belakang koma. Pindahkan koma 2 kali ke belakang, sehingga angka tersisa 45, dan penyebutnya adalah 100. Bentuk pecahan dari 0,45 adalah 45/100, yang bisa disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 5. Jadi 45 dibagi dengan 5 sama dengan 9, dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 45/100 sama dengan 9/20. Jadi 0,45 jika diubah menjadi kepecahan sama dengan 45/100. Disederhanakan menjadi 9/20. Jadi dapat disimpulkan bahwa menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Berikut ini adalah cara mengubah pecahan menjadi desimal. Yang pertama, dengan menggunakan per 10. Contohnya 3/5, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Jadi 3 dikali 2/5 dikali 2 sama dengan 6/10. Jadi 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Untuk cara yang kedua, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut, yaitu contohnya 30 dibagi 5 sama dengan 0,6. Bentuk pecahan yang keempat adalah persen. Apa sih persen itu? Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Persen disimbolkan seperti pada gambar berikut. 10% jika dijadikan pecahan menjadi 10/100, yaitu 10 sebagai pembilang dan 100 sebagai penyebut. Jadi 10% jika dijadikan pecahan akan menjadi 10/100. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan. Berikut adalah contoh penjumlahan pecahan, yaitu 1/4 ditambah 2/4. Di sini penyebutnya adalah sama-sama 4, jadi langsung ditambahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, jadi hasilnya adalah 3/4. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya 1/3 ditambah 1/6. Jadi penyebutnya disamakan menjadi 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2/6. 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Jadi 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Yang kedua adalah contoh pengurangan pecahan. Di sini ada 5/8 dikurangi 3/8. Penyebutnya sama-sama 8, jadi langsung dikurangi. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Selanjutnya adalah contoh pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya 2/3 dikurangi 3/6. Penyebutnya disamakan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Jadi
Jadi dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Selanjutnya adalah perkalian pecahan. Jadi perkalian pecahan itu penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Contoh di sini 1/3 dikali 2/3. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 2/9. Yang terakhir adalah pembagian pecahan. Contoh di sini 1/3 dibagi 2/3. Pembagian di sini bisa digunakan dengan cara perkalian. Dengan pecahan yang kedua dibalik. Jadi caranya 1/3 dikali 3/2 sama dengan 3/6. Jadi 1/3 dibagi 2/3 hasilnya adalah 3/6. Berikut ini adalah contoh soal cerita pecahan. Di sini kakak beri contoh, ibu membeli telur 1/4 kg. Kemudian ibu membeli telur lagi 3/4 kg. Berapa kilo berat telur yang dimiliki ibu sekarang? Berikut ini adalah pembahasannya. Diketahui ibu membeli telur 1/4 kg. Kemudian ibu membeli lagi 3/4 kg. Ditanya, berapa berat telur yang dimiliki ibu sekarang? Jadi 1/4 ditambah 3/4. Penyebutnya udah sama, jadi tinggal menambahkan. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4/4 sama dengan 1 kg. Jadi telur yang dimiliki ibu sekarang adalah 1 kg. Berikut ini adalah contoh soal kedua. Dayu membeli 2/6 kg gula pasir. Kemudian Siti membeli 3/6 kg gula pasir untuk membuat kue. Berapa kilogram gula pasir keduanya untuk membuat kue? Berikut ini adalah pembahasannya. Diketahui gula yang dibeli Dayu sama dengan 2/6 kg. Gula yang dibeli Siti sama dengan 3/6 kg. Ditanya, berapa berat gula keduanya? Berat gula keduanya adalah 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5/6 kg. Jadi, berat gula keduanya untuk membuat kue adalah 5/6 kg. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A atau yang atas disebut pembilang, sedangkan bilangan B atau yang bawah disebut penyebut. Sampai di sini dulu ya penjelasan kali ini. Semoga adik-adik sudah mengerti mengenai pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.